Sip. Oke, langsung mulai yo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang pola tata tanam. Pola tata tanam sendiri kan ada dua metode. Yang pertama menggunakan metode dari PU, Dinas PU. Yang kedua dari metode water balance yang sudah teman-teman tulis di apa namanya eh, teori, di teori irigasinya. Nah, langsung mulai saja ya. Yang pertama ini kan ada, bisa kita lihat di lampirannya, ada lampiran itu kan ada eh, mulai PL, bulan mulai PL, saya ambil contoh pada bulan November periode yang ketiga. Nah, jadi nanti ini di teman-teman apa namanya menyesuaikan ya, menyesuaikan sama soal masing-masing. Di sini saya PL-nya pada November periode 3. Kalau misalnya dari teman-teman itu bulan Oktober periode 2 ya berarti nanti di sini diganti bulan Oktober. Terus plottingannya mulai dari periode kedua ini digeser ke sini periode 2 seperti itu. Untuk bentuknya sendiri, bentuk garisnya itu seperti ini. Disesuaikan saja nanti. Ada 3 periode. Jadi nanti ada 3 periode penyiapan lahan juga. Nah, di sini ada koefisien tanaman. Yang pertama ini ada sebelumnya kita lihat dulu ya. Ini kan dari soal Irbang sendiri kan ada pakai pola tata tanam yang kedua. Urutannya itu padi, padi, sama palawija. Nah, padi-padi palawija. Setelah penyiapan lahan yang pertama, itu kan ada padi satu. Padi satu, terus padi dua, kemudian palawija. Setelah palawija, teruskan penyiapan lahan lagi. Nah, di sini ada koefisien tanaman. Koefisien tanaman yang ada di sini itu berarti koefisien tanaman palawija. Karena di sini kan palawija, jagung palawija. Jadi disesuaikan saja. Palawija, palawija sendiri kan umurnya ada 90 hari. 90 hari. Ini palawijanya kan terdiri dari jagung, kedelai, kacang, sama buncis. Masing-masing 90 hari. Disesuaikan. Ini yang sebelum penyiapan lahan ini berarti periode yang ke-9. Ini berarti periode yang ke-8. Sesuaikan saja. Sama palawijanya teman-teman itu apa? Kalau di sini kan pakai jagung. Dimasukkan. Kemudian yang ada di sini itu koefisien tanaman dari padi. Dimasukkan ini ada 10 periode. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dimasukkan, ambil dari sini. Nah, selanjutnya hitung rata koefisiennya, kemudian evaporasi potensial yang sudah dibahas pada video sebelumnya. Kemudian ini ada penggunaan air konsumtif PAK sudah ngeling. Kemudian rasio luas penggunaan air konsumtif. Nah, ini rasionya 6 per 6. Kenapa 6 per 6? Karena di sini ada 3 periode. Dengan masing-masing periode itu dibagi menjadi 2. Jadi ada 3 kali 2 kan ada 6. Maka ini 6 per 6. 6 per 6, ini 5 per 6, 3 per 6. Sesuaikan saja. Kemudian
PAK dengan rasio luas tinggal dikalikan PAK dengan rasio luasnya, kemudian kebutuhan air untuk penyiapan lahan. Kenapa ini kosong? Karena di sini tidak ada penyiapan lahan. Karena sudah mulai tanam kan, palawija di sini. Di sini itu palawija. Kemudian ini di sini padi. Penyiapan lahannya hanya terletak pada sini, di sini. Diisi 6 sel. Disesuaikan. Kemudian ada rasio luas PL. Rasio luas PL ini 1 dikurangi dari rasio luas PAK. Terus ngeling. Kemudian PL dengan rasio luas. Ini juga sudah ngeling, dikalikan dengan atasnya. Kemudian perkolasi. Nah, perkolasi ini kan sesuai dengan soal dari teman-teman masing-masing. Di sini 4,3. 4,3. Tinggal tarik ke kanan 4,3. Nah, namun di sini ini 0. Kenapa? Karena pada musim tanam jagung itu kan terletak pada musim kemarau. Jadinya itu kan tidak akan ada air yang meresap ke dalam tanah. Definisi dari perkolasi sendiri kan kemampuan air untuk menyerap ke tanah kan gitu. Intinya kan gitu. Jadi tidak ada air yang menyerap ke tanah. Kemudian ada penggantian lapisan air atau WLR. Ini terjadi saat musim tanam padi. Musim tanam padi, kenapa 50/45? Karena ini sudah ketentuannya. Seperti itu. Terus rasio luas WLR ini 1/6. Karena di sini yang masuk ke lingkup WLR ini ada satu sel dibagi menjadi 2. Jadi 1/6. 1/6. Terus ini 3/6. Ini 5/6. Ini juga 5/6 dan seterusnya. Terus WLR dengan rasio luas. Ini tinggal dikalikan saja. WLR dengan rasio yang tadi. Kemudian kebutuhan air kotor sudah ngeling. Nah, kebutuhan curah hujan efektif. Curah hujan efektif ini sudah dikerjakan ya. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan penjelasan tentang curah hujan efektif. Jadi di sini saya pakai curah hujan efektif metode R90. Ini curah hujannya. Formatnya kan seperti ini. Mungkin biar mempermudah teman-teman kerjakan, ini di copy, saja, terus eh, di paste value seperti ini, paste value, kemudian ditranspose. Setelah ditranspose, nanti tinggal tarik ke kanan. Jangan lupa disesuaikan juga dengan periodenya ya. November periode 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ada kebutuhan air bersih di sawah. Ini sudah ngeling. Kemudian efisiensi irigasi. Ini juga ada di soal. Efisiensinya 70,6%. Kemudian yang terakhir ini kebutuhan air irigasi di pintu pengambilan. Sudah ngeling juga. Nah, kemudian kan diperoleh ini. Dari tabel di atas didapatkan kebutuhan air maksimum di intake adalah sebesar 2,177 liter per detik per hektar, yakni pada bulan April periode ketiga. Pada periode ini. Setelah diperoleh kebutuhan air maksimumnya, lanjut ke perhitungan debit di saluran pembawa. Sebelumnya sudah diperoleh
debit maksimum di intake-nya 2,117 ini sudah. Kemudian dibagi dengan 1000 konversi satuan, kemudian cari debit rencananya, yakni Q dibagi A. A ini luasan dari peta teman-teman. Di sini sudah ada petanya, peta jaringan irigasi yang sudah teman-teman kerjakan. Ini nilai A didapatkan dari peta yang ada di skema jaringan irigasi. Nah, sudah tinggal di input saja luasan lahannya dari masing-masing bangunan, yang di Sukowono berapa, terus yang di apa namanya Sambi berapa, tinggal di input ngeling, sudah selesai. Perlu diketahui juga dari teman-teman ini apa namanya, kalau misalnya nilai kebutuhan air irigasi di pintu pengambilan itu nilainya ada yang minus, berarti ada yang salah dari perhitungan teman-teman. Yang salah mungkin bisa saja di curah hujannya cara perhitungan, atau mungkin di waktu memasukkan data perkolasi. Mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada tambahan dari Mas Abdillah? Anu, Lil. Pak, Hmm, nah, dari itu dari apa namanya curah hujan efektif sesuai ya sama maksudnya sama penanaman kita misal palawija kan sesuai sama itu kan sama kondisi cuacanya kan ya. Itu kayak ya, emang kondisi cuacanya emang nol ya curah hujan. ya di sini. Oh ya wis oke sip mantap. Di apa main logika juga ini tuh. Ya, kalau misalnya di musim hujan, kenapa kok malah misalnya nilainya kebutuhan air di intake-nya malah min? Itu pasti ada yang salah di situ. Seperti itu mungkin. Kalau musim kemarau, kalau nilai maksimumnya di musim kemarau, nilai maksimum ini intake di musim kemarau di apa namanya bulan-bulan kering gitulah, itu patut dipertanyakan juga kok bisa seperti itu. Ya Ini nanti tadi teman-teman tinggal sesuaikan sama curah hujannya bisa. ya, Itu Lil nanti di share ya. Anu, oke, siap. Terima sip. kasih. Mantap. Cukup ya. Saya stop record.